بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah kita bertemu kembali karena izin Allah Subhanahu wa taala, walaupun cuacanya mendukung untuk gitulah ya, terutama hujan ya. Entah ini bener apa enggak, tapi orang-orang bilang hujan itu kesannya ada 3. Bikin males, bikin bingung karena orang mau kemana nggak pada jadi ya. Yang ketiga katanya bikin rindu. Yang apa kita rindu sama akhirat insya Allah ya, rindu sama surganya Allah Subhanahu wa taala. Entah bener apa enggak. Walaupun sebenarnya ketika hujan turun itu menjadi uzur untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Bahkan kalau di zaman Rasulullah SAW, kalau hujan deras, azannya gimana? Shollu fi buyutikum, sholatlah di rumah kalian. Adapun kalau misalnya kita sudah di masjid, lalu turun hujan, sunnahnya gimana? Dijamak, sholatnya dijamak. Jamak tuh bukan dikosor ya. Jadi misalnya kita maghrib udah pada di masjid semua, ketika salam nih hujan deras, maka sunnahnya dijamak. Jadi sama isya. Ya, langsung qomat lagi. Jadi kalau imamnya sudah assalamualaikum warahmatullah, ada yang qomat atau yang muadzinnya qomat, lalu langsung salat isya 4 rakaat. Setelah itu nggak ada azan lagi. Nah itu sunnah yang banyak kaum muslimin nggak tahu. Itu sunnah jemaah. Ya. Terus gimana kalau di Bogor setiap hari hujan? Tiap hari dong dijamak gitu ya. Nah, ada sebabnya. Sebab jamaknya ini adalah masyaqqah, kesulitan. Karena sulit ya, terutama kalau misalnya entah ya, di sini mungkin ada yang rumahnya jauh gitu. Kalau rumahnya pada dekat semua ya enggak, lebih ahsan jangan dijamak gitu ya. Tapi karena biasanya kan di sini juga ada yang dari rumahnya jauh, maka lebih ahsan dijamak. Ya. Kalau misalnya rumahnya jauh semua dan hujan setiap hari, ya sudah jamak setiap hari. Itu fadlullah, keutamaan Allah yang diberikan untuk orang Bogor gitu ya. Taib, barakallahu fikum. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas kitab ya yang berjudul Sahih Wasaya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang artinya wasiat-wasiat Rasulullah yang sahih. Ya, wasiat-wasiat Rasulullah yang sahih maksudnya hadis-hadis ya. Wasiat yang sahih dari kitabnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Jadi buku-buku Syekh Al-Albani rahimahullah, ada hadis-hadis tentang wasiat diambil semuanya, dikumpulin jadi satu. Ya, yang dikumpulkan oleh Syekh Mustafa Adam. Ya. Jadi kita akan membahas tentang wasiat-wasiat Rasulullah SAW. Kenapa kok bisa wasiat? Karena biasanya wasiat itu lebih mudah difahamin. Terus juga lebih simple, lebih khusus, lebih spesifik. Jadi begini tinggal dilakuin sama kita. Jadi penjelasannya itu singkat, nggak terlalu, istilahnya nggak ada tafsirannya, nggak terlalu panjang gitu ya. Itu diantara keutamaan wasiat-wasiat. Apalagi yang namanya wasiat itu rata-rata lebih mengena daripada nasihat biasa. Kalau wasiat itu artinya ini wasiat nih, berharga banget nih. Nah, terutama Rasulullah SAW memperbanyak wasiatnya itu sebelum meninggal. Akhirnya orang berpikir bahwa wah ini penting, harus dikerjakan sama kita sebagai seorang muslim. Kita langsung masuk saja ke hadis yang pertama yang berjudul hadisnya Ahabbul A'mali Ilallah, yaitu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Antum kalau misalnya ada yang bisa bahasa Arab atau mau lihat hadisnya, boleh, bisa di-download di PDF ya, sudah di-share di grup kajian Masjid Al-Hikmah, antum bisa lihat. Ya, PDF-nya juga ada ya, ada di mana-mana, di internet banyak. Sahih Wasaya Rasul. Itu bisa dilihat biar kita bisa baca hadisnya juga. Hadis yang pertama yaitu ahabul a'mali ilallah,
amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana bacakan hadisnya. An Qatadah radhiyallahu anhu, dari sahabat Qatadah radhiyallahu anhu, dari an rajulin, dari seseorang, min Khutham, dari kabilah Khutham, kabilah nama marga. Nggak disebutin siapa orangnya. Jadi Qatadah ini meriwayatkan dari seseorang yang dari kabilah Khutham, nggak disebutin namanya. Qala, orang ini yang dari kabilah Khutham ini berkata, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fi nafrin min ashabihi. Sedangkan Rasulullah itu sedang berkumpul dengan sekelompok dari para sahabatnya. Nafrun itu antara 3 sampai 10. Jadi luar biasanya bahasa Arab tuh kayak gitu. Ada istilah yang banyak artinya. Jadi nafr tuh bisa, kalau misalnya 4 orang bisa disebut nafr. Bisa 3, pokoknya antara 3 sampai 10 disebut nafrun. Kalau di Indonesia ada? Nggak ada kan? Pembatasan gitu nggak ada. Berarti kalau misalnya ada 11 orang bisa disebut nafr nggak? Nggak bisa, karena pembahasannya 3 sampai 10 aja. Ada pembatasannya. Nah, Rasulullah sedang bersama antara 3 dan 10 para sahabat itu. Orang ini berkata, Antal ladzi taz'umu annaka Rasulullah. Apakah engkau? Nah, anta itu kan artinya engkau ya. Kalau di kita ente, kamu. Ya. Cuman di sini bahasa Arab itu nggak seperti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kalau anda beda, lebih halus. Anda, kalau bahasa Sunda apa? Anjeun. Sampean itu bahasa Jawa ya. Oh Jawa. Kalau bahasa Sunda sampean kaki artinya. Ya, anjeun. Ya. Kalau sampean bahasa Jawa itu halus. Kalau misalnya ngomong engkau atau ente atau kamu kalau di seluruh kalangan itu kurang ajar. Istilahnya kita kalau anak yang muda bilang ke yang lebih tua, kamu mau kemana? Ditabok gitu. Tapi kalau bahasa Arab nggak kayak gitu. Yang kecil, yang tua, yang gede, mau segimanapun bilangnya anta. Makanya ini seorang dari Khutham ini, sahabat ini bilang ke Rasulullah, anta, apakah engkau, apakah anda yang mengaku bahwa dirimu ini Rasulullah? Nah, berarti belum pernah ketemu. Tapi setelah ketemu, berarti jadi apa ini? Statusnya sahabat. Kalau belum ketemu, belum jadi sahabat kan? Kalau ketemu sama Rasulullah lalu beriman dan mati dalam keadaan Islam, maka disebut sahabat. Apakah engkau benar yang namanya Rasulullah, yang mengaku Rasulullah? Lalu beliau menjawab, na'am, iya. Qala, orang ini berkata, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Nah, luar biasa nih. Jadi sahabat ini nanya sesuatu yang paling. Jawabannya berarti ya, wah luar biasa. Makanya ini wasiat, disebut wasiat tuh kayak gitu. Sesuatu yang apa ya, nyampe banget di hati. Orang denger wasiat langsung pengen dikerjakan gitu kan. Dan ini faidah dari perkataan sahabat ini. Cerdas ya. Para sahabat itu kalau bertanya kepada Rasulullah SAW, pertanyaannya cerdas. Menunjukkan bahwa mereka cerdas. Karena ditanyain yang paling. Dan itu gak sekali 2 kali. Banyak para sahabat bertanya seperti itu. Seperti apa amalan yang paling utama, yang paling dicintai, yang paling. Jawabannya Rasulullah SAW apakah sama? Beda. Kenapa kok bisa beda? Karena sesuai sama yang bertanya. Ada, ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Ada yang bilang, jaga lisanmu. Ada yang, la taghdab, jangan marah. Karena ini orang gede adat. Oh, dilihat sama Rasulullah, oh ya udah jangan marah. Ada orang yang, oh ternyata dia sibuk. Disuruh, oh zikir aja. Ada yang orang seperti ini, nah, sesuai sama keadaannya. Makanya wasiat ini bisa dikatakan sebagai jalan pintas seseorang untuk menuju surganya Allah. Antum semuanya merasa bisa nggak ada orang yang melakukan semua amalan secara sempurna, semua ibadah? Nggak mungkin, mustahil. Makanya kita sebagai seorang muslim sadar itu, sadar kita harus memilih beberapa senjata andalan dari ibadah yang kita jadikan sebagai kunci nanti di surga. Biar Allah masukkan kita ke surga dengan alasan ibadah ini. Macam-macam. Ada yang misalnya, oh ini orang misalnya ketika waktu
waktu sore misalnya kosongnya, ya sudah dia bisa diam di masjid nunggu dari asar sampai maghrib misalnya. Atau ini sibuk, dia sibuk, tapi sibuknya itu bisa zikir dengan zikir. Ada yang kerjaannya di rumah misalnya, boleh puasa Senin Kemis, ya kan? Ada sekarang kan banyak yang pakai online, kerjaannya nggak butuh tenaga, puasa Senin Kemis. Ada yang capek kerjanya dari pagi sampai sore, gimana? Ya mengajar bisa, atau bisa jadi buat konten-konten Islami. Itu semuanya pintu kebaikan tuh macam-macam. Dicocokin aja sama kita. Nah ini sahabat juga nanya, apa sih amalan yang paling dicintai sama Allah? Gitu. Karena kita jujur aja nih, umur kita nih gak bisa masukin kita ke surga. Ana udah sering nyampein. Kalau seandainya umur kita 60 tahun. 60 tahun ya, 60. Dikurangin sama tidur sehari 8 jam. Ya 60 kalau dibagi 8 jam selama 60 tahun, 20 tahun lah kita ambil misalnya. 20 tahun ditambah apa nih misalnya makan sekali makan 10 sampai 15 menit misalnya. 3 kali makan berapa? Ya kita ambil 5 tahun lah. Belum lagi apa lagi? Di jalanan misalnya. Kalau misalnya nunggu lampu merah, jalannya macet, 15 tahun tuh kalau diambil seumur umur. Belum lagi bercandanya, segala macam tidur santai-santainya, healing-healingnya 10 tahun. Ini tinggal 10 tahun nih mau diapain? Mending ini juga kalau ibadahnya bener 10 tahun ini. Artinya umur kita nggak bisa nyampein kita ke surga Allah. Makanya ya ini dia, ini ada jalan pintasnya. Apa sih amalan yang paling dicintai oleh Allah gitu kan? Lalu Rasulullah SAW bersabda, qala imanun billah. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang namanya iman itu kan di sini sudah di pembahasan sama Ustaz siapa? Ustaz Adam ya, hafizahullah, tentang tauhid, tentang akidah. Ya, iman itu nanti ada pembahasannya insyaallah ya, ada di syarah hadisnya. Yang pertama imanun billah. Qala ya Rasulullah tsumma mah. Kemudian ya Rasulullah apa lagi selain iman? Mau ditambah meta tambahan. Iman kan terlalu luas istilahnya. Butuh yang satu rinci deh yang menjadi andalan ana gitu sahabat ini. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tsumma silaturrahim. Kemudian silaturrahmi. Ya, nanti kita bahas. Qultu ya Rasulullah. Kemudian orang ini berkata, wahai Rasulullah, ayul a'mali abghadu ilallah. Sekarang amalan apa yang paling dibenci sama Allah? Baru dijawab sama Rasulullah SAW, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Kemudian qati'atu ar-rahim, memutus tali silaturahmi. Nah, ya kalau masalah iman ya, iman insyaallah antum sudah paham semuanya, yaitu kalau secara istilah pengertiannya adalah keyakinan dengan hati, lalu beramal dengan anggota tubuh, dan berikrar dengan lisan. Ya, jadi orang-orang di luar sana ada yang berpendapat bahwa iman itu cuma di hati aja, nggak usah pakai amalan. Sehingga mereka bilang bahwa ya selama kita yakin ada Allah ya nggak usah sholat. Dan itu masih ada. Ya, mereka berdalil dengan ayat wa aqimis sholata li dzikri. Di surat Toha Allah berfirman, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, tafsirannya udah salah, untuk mengingatku. Jadi kalau sudah ingat sama Allah nggak wajib sholat gitu. Yaitu salah jelas pasti. Dan yang seperti ini bisa mengeluarkan dari agama Islam. Jadi pembatal iman, ya pembatal Islam juga keluar dari agama Islam. Jadi yang namanya iman, percaya kan artinya iman ya. Percaya sama akhirat dan sebagainya macam. Bukan hanya di keyakinan aja. Tapi harus diamalkan dan diucapkan dengan ikrar. Saya beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan iman itu ada rasa manisnya. Ada suatu hadis ya. Yang Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal. Kalau seseorang melakukan 3 hal ini bisa merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, ia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari selain keduanya. Bahkan dirinya pun. Ini hadis ya. Salasun man kunna wajada bihinna halawatal iman. Langsung artikan saja. Yang pertama, bahwa Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala makhluk apapun. Bahkan dirinya.
Yang kedua, seseorang ini mencintai orang lain karena Allah aja. Jadi seseorang ini nggak mau kenal sama orang kecuali karena Allah. Atau yang disebut dengan persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya apa ya? Maksudnya ketika kita melihat ada seseorang yang dekat sama Allah, maka kita jadikan dia seorang sahabat. Dan itu bisa menambah keimanan, jelas itu. Ya. Bahkan seorang tabi'in ahlu hadis bernama Ibnu Munkadir, dia bilang, ana itu suka futur, iman ana tuh suka turun. Apa yang ana lakukan? Ana ngelihat oh iya benar, Ibnu Munkadir bilang, ana kalau iman ana futur, ana ngelihat ke Imam Malik. Kebalik. Imam Malik yang bilang, kalau ana lagi futur, ana ngelihat ke wajahnya Ibnu Munkadir. Sama seorang ahlu hadis juga. Ketika ana ngelihat wajahnya Ibnu Munkadir, iman ana langsung bertambah. Dari ngelihatnya aja langsung bertambah imannya. Dan itu efeknya sampai seminggu. Iman futur. Jadi ngelihat berteman sama orang yang punya keimanan tinggi itu luar biasa. Bahkan anak guru. Anak ketika ngeliat ada santri, subhanallah. Ada santri SMA yang subhanallah. Datang ke masjid pertama, keluarnya terakhir. Itu ya subhanallah. Teman-temannya pada bercanda, dia gak bercanda. Biasanya waktu makan malam itu setelah maghrib ya. Dia tuh teman-temannya pada pulang. Dia baru sholat sunnah. Sholat sunnahnya lama. Setelah itu dia doa panjang. Baru dia ke tempat makan ngantri. Dan ketika anak ngeliat itu, wah subhanallah. Dan ngerasa tentunya ribtoh ya, ada rasa iri kebaikan, bukan iri hasad. Artinya ini murid anak, kenapa anak gak bisa gitu kan. Ya itu nanti akan kita bahas tentang istiqomah nanti setelah ini. Itu yang kedua, ya mencintai seseorang karena Allah. Kalau misalnya ditanya, di hidup antum ada gak orang yang bisa antum jadikan sahabat, teman, imannya tinggi? Ada. Tapi kenapa nggak diiniin, nggak ditemenin? Nah, berarti itu bukan cinta karena Allah selama ini. Seperti itu. Baru yang kedua, yakrahu an yarji'a ilal kufri. Nah, yang ketiga. Jadi yang pertama tadi apa? Mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segalanya. Yang kedua, mencintai seseorang karena Allah. Yang ketiga adalah dia benci sama kekafiran. Sebenci-bencinya dia seperti dia itu ingin dimasukkan ke neraka. Jadi bencinya sama kekafiran itu seakan-akan ente kalau seperti ini masuk neraka dilempar. Nah seperti itu. Jadi kita sama kekafiran itu harus benci. Wajib benci. Dan ini tanda keimanan seseorang. Makanya dilihat kalau misalnya ada orang-orang yang menghinakan Allah. Ya, dijadikan candaan. Gimana perasaan kita ngeliat seperti itu? Ada benci nggak kita lihat? Kaum muslimin dizolimi. Gimana perasaan kita? Seorang wanita misalnya dizolimi, gimana perasaan kita? Islam diinjak-injak. Nama Allah subhanahu wa ta'ala terutama sekarang yang kemarin kita bahas tentang akhir tahun. Ya, banyak orang-orang muslim sendiri justru yang menghinakan agama Islam. Itu semuanya kalau tidak ada perasaan di hati kita, maka dipertanyakan keimanannya. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, qad dzaqal iman. Dia telah merasakan keimanan, man radhiya billahi robba, yang meridhoi bahwa Allah sebagai Rabbnya, wabil islami dina, Islam sebagai agamanya, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan Rasulullah SAW sebagai nabinya. Itu adalah tentang keimanan dan tidak akan dibahas panjang karena sudah sering dibahas ya. Dan iman itu ada 4 hal harus kita lakukan dari keimanan. Yang pertama, beriman dengan wujudnya Allah. Karena juga sering karena nggak ada apa-apaan tulis ya. Wujudnya Allah, kita tuh harus meyakini bahwa Allah itu ada. Dan ini insya Allah bahkan orang kafir pun ya meyakini bahwa Allah itu ada. Yang disebut dengan tauhid apa? Rububiyah. Allah sebagai Rabb, tahu mereka. Ditanya siapa yang nyiptain kalian? Allah sudah paham. Jadi Allah ini ada dulu apa enggak? Ngerasa bahwa Allah itu ada apa enggak? Gitu. Mau kita bilang Allah enggak ada pun enggak mungkin. Gak masuk akal. Bayangin siapa yang nyiptain semua ini, seteratur ini, bahkan takdir pun kok bisa ada yang jadi penuntut ilmu, ada yang jadi dokter, ada yang jadi petani. Coba kalau semuanya jadi petani semua jadi penuntut ilmu semuanya. Bukan penuntut ilmu, seorang mufti lah, ulama semuanya. Kalau penuntut ilmu wajib ya, penuntut ilmu kita wajib. Maksudnya ulama semuanya. Atau semuanya jadi apalagi pilot semuanya.
Ada takdirnya, diatur. Kalau bayangin kalau semua manusia jadi ulama, gimana cekcoknya? Kan banyak khilaf, banyak perbedaan pendapat. Wah, luar biasa. Nanti ada namanya perang para ulama. Oh, nggak bisa. Itu sudah dirancang sama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan wujudnya, dan ini yang paling standar dari keimanan. Kita harus tahu Allah itu ada. Baru yang kedua, rububiyah. Baru yang ketiga, uluhiyah. Baru yang keempat adalah asma wa sifat. Ya. Coba Anda tes nih. Kalau ada orang yang bilang Allah, ini termasuk mana ya? Termasuk rububiyah, uluhiyah, atau asma wa sifat. Allah berada di atas arsy. Mana? Uluhiyah, rububiyah, atau asma wa sifat? Allah di atas arsy. Gimana? Asma wa sifat. Apa asma wa sifat? Nama dan sifat. Ya kita beriman sudah Allah di atas arsy kan. Gimana? Nggak usah ditanya. Kita beriman sudah asma nama Allah dan sifatnya. Sifat Allah di atas arsy. Udah kita beriman sampai situ selesai. Paham nggak? Paham ya? Allah penciptaku. Apa? Rububiyah. Gimana ya? Rububiyah ya. Allah yang memberi rizki. Antum cara bedain uluhiyah sama rububiyah itu gampang. Kira-kira orang kafir kalau ditanya jawabnya gimana? Nah gitu aja. Coba anak ulang lagi ya. Kalau rububiyah itu meyakini bahwa Allah itu sebagai pencipta. Dan rububiyah itu ada 3 rukunnya. Gak apa-apa kita bahas lagi nih. Anak ngetes siapa tahu masih belum bisa ngebedain. Ternyata belum kebanyakan. Rububiyah rukunnya ada 3. Yang pertama adalah al-khalqu, penciptaan. Allah yang nyiptain semuanya, nyiptain takdir, nyiptain rizki dan sebagainya macamnya, al-khalqu. Yang kedua, al-mulku, kepemilikan. Itu rukun rububiyah yang kedua. Yang ketiga adalah at-tadbir, mengatur semua alam semesta ini. Memberi rizki, memberi takdir, menyembuhkan, itu namanya rububiyah. Kalau uluhiyah itu dalam segi ibadah aja. Sedangkan asma wa sifat dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kayak tadi Allah di atas arsy, itu sifatnya Allah. Allah bersemayam di atas sifat. Gimana ya, gak usah. Kita beriman sama itu. Mafhum ya? Coba anak tes. Laut ini milik Allah. Rububiyah, betul itu. Saya bertawakal hanya kepada Allah. Uluhiyah, betul. Tawakal ibadah. Paham insyaallah ya? Allah mencintai. Asma wa sifat. Allah murka. Asma wa sifat. Sehingga gak bisa kita katakan Allah mencintai loh. Kalau begitu mirip dong sama makhluk. Enggak. Mencintainya Allah beda sama makhluk. Asma wa sifat di situ yang dilatih. Mafhum insyaallah ya? Nah, dah aman insyaallah. Kalau bisa bedain 3 itu insyaallah aman. Nanti tinggal antum syiriknya gimana. Kalau misalnya ngasih sesajen ke laut, masuknya syirik apa? Rububiyah, uluhiyah, atau asma wa sifat? 2. Rububiyah dan uluhiyah. Memberi sesajen itu kan sesembelihan ya kan? Ibadah nggak? Ibadah. Tapi meyakini bahwa laut ini milik seseorang, masuk ke rububiyah. Nah gitu. Udah insyaallah. Jadi itu tentang iman. Tadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah al-iman. Lalu yang kedua adalah silaturrahmi. Ya, silaturrahim. Dan ini berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah bahwa semua agama itu sepakat bahwa yang namanya silaturahmi itu hukumnya wajib. Semua agama. Bahkan orang yang enggak belajar pun tahu. Ya, orang yang di desa terpelosok pun, yang tidak pernah mengenyam pendidikan sedikit pun tahu silaturahmi itu hukumnya wajib ya. Dan yang memotong silaturahmi adalah haram. Silaturahmi, ar-rahim, ini banyak ya pendapat para ulama pengertian dari ar-rahim tersebut. Ar-rahim itu adalah keluarga dari ayah dan dari ibu yang masih ada hubungan kerabat darah. Ya, rahim itu darah. Kalau misalnya kita punya teman dan gak ada tali keturunan di situ, itu dikatakan ya bukan rahim, itu teman aja.
Tapi kalau di Indonesia, mau kemana ente? Ini biasa mau silaturahmi ke teman. Nah, biasa seperti itu. Ya nggak apa-apa, nggak ada dosanya. Karena itu sebagai istilah aja. Tapi mafhumnya ya ziarah. Cuman kalau di Indonesia ziarah itu kesannya apa? Ke kuburan gitu. Nah, mau kemana? Mau ziarah ke teman, lu udah mati. Orang mikirnya kayak gitu. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi pengertian dalam segi istilah dalam bahasa Arabnya sendiri, rahim itu ya rahim, orang tua. Keluarga ayah, keluarga ibu, turunannya semua, sepupu lah. Ya, itu silaturahmi. Lalu banyak sekali ya keutamaan silaturahmi. Yang pertama jelas menambah iman. Ya. Ada suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman sama Allah, maka hubungi kerabatnya, silaturahmi. Berarti kalau misalnya kita memutus tali silaturahmi, keimanan seseorang akan terhapus, terhilangkan, terkurangi. Ya. Antum juga harus paham bahwa keimanan itu ada dua. Ada keimanan mutlak, ada iman sempurna. Iman mutlak, iman sempurna. Kalau seseorang yang dikatakan sama Rasulullah SAW di sini, la yu'minu biasanya kan, tidak beriman seorang hamba, di sini adalah bukan iman mutlak, tapi kamalul iman, kesempurnaan imannya. Maksudnya tidak akan sempurna keimanan seorang hamba. Bukan berarti kalau iman mutlak artinya gini, la yu'min, tidak beriman seorang hamba kalau gini. Berarti kalau seorang hamba ini tidak melakukan ini, keimanan terhapus semuanya. Paham nggak? Anak ulang lagi, ada dua keimanan. Ada iman secara mutlak, yang mana kalau keimanan mutlak ini nggak ada, berarti sudah kafir. Karena hilang secara semuanya, keseluruhan. Ada iman, tapi kamalul iman, kesempurnaannya aja. Seperti hadis-hadis, tidak sempurna keimanan seseorang. Bukan berarti nggak beriman orang ini. Misalnya ada seorang yang memutus silaturahmi, dikatakan ente nggak beriman. Nah, bukan begitu, ente tidak sempurna keimanannya. Tapi silaturahmi dosa betul, karena hukumnya wajib kalau ditinggalkan. Kalau dikerjakan wajib, kalau ditinggalkan dosa. Yang pertama menambah keimanan seseorang. Yang kedua, silaturahmi itu antum juga paham ya, menambah keberkahan di umur dan menambah rizki. Boleh nggak jamaah kalau misalnya kita silaturahmi niatnya biar nambah rizki? Boleh nggak? Kan ini hadisnya, silaturahmi itu bisa memberkahkan ilmu, memberkahkan umur, menambah rizki. Kita niat silaturahmi, fulus nambah nanti. Ya nanti nggak dapet, ya, apalagi kalau misalnya lebaran tuh ya, anak muda biar bisa dapet THR gitu kan. Ya, kalau boleh silahkan, cuman nggak dapet pahala, karena silaturahmi hukumnya wajib, ibadah silaturahmi itu. Biar dapat pahala, maka niatkan karena Allahnya, jangan lupa. Keduanya karena fulus boleh, karena ini hadis keutamaan. Jadi jangan lupa niatnya karena Allah dulu, baru karena keutamaannya seperti dapat fulus, rizki. Rizki itu bukan fulus doang sebenarnya sih ya. Terus juga umur panjang, berkah, boleh, silahkan. Itu hadisnya antum sudah paham semua. Lalu yang ketiga, silaturahmi ini sebab untuk eratnya hubungan kita dengan Allah. Ya. Karena ada hadis Rasulullah SAW bersabda, ar-rahimu muta'alliqatun bil arsh. Rahim itu maksudnya hubungan kerabat itu tergantung di arsh. Gitu. Taqul, rahim ini berkata, man wasalani wasalahullah. Barang siapa yang menyambungku, kata rahim ini, maka Allah akan menyambung dirinya. Maksudnya urusannya akan dipermudah dengan Allah, gitu ya. Wa man qata'ani qata'ahullah, dan barang siapa yang memutusku, kata rahim ini, maka Allah akan memutusnya. Jadi kalau orang bersilaturahmi, insya Allah hubungan sama Allahnya mudah. Barangkali selama ini kita agak sulit dalam beribadah, mungkin ada beberapa kerabat kita yang kita putus hubungannya, belum pernah kita kesana gitu ya. Dan jelas juga bahwa silaturahmi itu mempermudah kita untuk ke surga. Ya. Silaturahmi itu caranya gimana jemaah? Apakah cuma dengan ziarah aja? Gimana? Silaturahmi apa dengan mengunjungi aja? Enggak. Kita nanya kabarnya di telepon boleh. Kita membantu misalnya dengan harta boleh. Kita cari kabarnya aja, bagaimana kabarnya? Boleh. Itu udah disebut silaturahmi. Yang namanya memotong silaturahmi itu benar-benar nggak ada kabar, ada batasan kayak musuh-musuhan. Nah itu baru yang disebut memotong silaturahmi.
Dan ada hadis juga, laisal wasilu bil mukafi, ya, kata Rasulullah SAW. Yang disebut orang yang silaturahmi itu bukan orang yang mukafi. Mukafi itu yang memberikan sesuatu dengan sepadan. Jadi misalnya gini, hari ini saudara kita datang ke kita, besoknya kita datang lagi, berarti kita memberikan sesuatu yang sepadan. Saudara kita ngasih fulus, besoknya kita ngasih hadiah. Nah, itu berarti ada kesepadanan di situ. Dan di situ bukan disebut silaturahmi. Silaturahmi itu dalam hadisnya walakinnal wasil alladzi idza quti'at rahimahu wasalaha. Yaitu kalau misalnya hubungan kerabatnya diputus, dia yang menghubungkan tali kerabat tersebut. Jadi ada orang yang mutus jauh, mungkin karena kesibukan, karena apa segala macam, antum yang duluan. Nah, itu disebut silaturahmi baru. Mafhum ya maksudnya ya? Iya. Makanya di surat Muhammad ya, ayat ke-22-an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Apakah kalian kalau berkuasa, kata Allah di surat Muhammad ayat 22. Apakah seandainya kalian berkuasa lalu kalian berbuat kerusakan di bumi dan memutus hubungan kerabat keluarga. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara orang yang berkuasa dengan mutus silaturahmi. Karena kebanyakan kayak gitu, rata-rata orang yang mutus silaturahmi itu karena dia punya jabatan, punya kesibukan, ya, berkuasa di suatu tempat dan sebagainya macamnya. Maka hal itu semua nggak boleh menghalangi kita untuk silaturahmi. Nah, jadi itu ya, bahwa silaturahmi itu bukan cuman ziarah datang, itu harus difahamin juga sama kita. Silaturahim, ya. Lalu yang kedua, amalan yang paling dibenci adalah syirik, ya udah jelas, itu juga sudah sering dibahas ya, syirik lawan kata dari keimanan, dan lalu memutus tali silaturahmi. Nah ini ada hadis juga ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, afdolus sadaqah, sadaqah yang paling afdol adalah as-sadaqah ala dzirrahimil kasyih, yaitu sedekah kepada kerabat yang kasyih. Kasyih itu memendam perasaan benci sama kita. Dia tuh benci dipendam. Nah, kita memberikan sedekah kepada kerabat kita, itu sedekah yang paling afdol. Gitu ya. Kita masuk ke hadis yang kedua, karena sebentar lagi azan ya. Waktu juga terbatas, yaitu tentang al-i'tiraf bi rububiyyatillah wal istiqamah, mengakui rububiyahnya Allah dan istiqamah. Hadis ini dari Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasimu bihi." Beritahu aku dengan sesuatu yang aku bisa berpegang teguh dengannya, aku pegang erat-erat. Lalu kata Rasulullah SAW, "Qul Rabbi Allah tsumma istaqim." Katakan, Robku adalah Allah, kemudian istiqomahlah. Lalu ia berkata lagi, "Ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya." Apa sesuatu yang paling engkau takutkan atasku? Nah, jadi ini wasiatnya benar-benar atasku nih kepada Sufyan ini. Lalu Rasulullah SAW berkata, fa akhadha bilisani nafsihi, ambil lidahnya, lalu beliau berkata, hadza, ini yang paling aku takuti atas dirimu, wahai Sufyan. Baik, kita langsung ke penjelasannya. Yang pertama, Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu tentang istiqamah, tentang qul rabbi Allah, mengakui bahwa Allah Rabb kita, atau yang disebut dengan tauhid rububiyah. Kita sudah membahas itu. Berarti kita akan membahas tentang keistiqomahnya di sini. Tsumma istaqim. Kemudian istiqomahlah. Istiqomah itu artinya apa? Artinya ajak, ya betul, sahih. Biasanya orang kita berpikir bahwa istiqomah itu continue, ya continue, ya betul, continue, betul, ajak. Kalau secara bahasa Arab, istiqomah itu luzum thariqil mustaqim, yaitu kita berada di jalan yang lurus aja, gitu. Dengan cara menjauhi yang haram, mengikuti yang diperintahkan oleh Allah dengan ada dengannya. Anak ulang lagi. Istiqomah adalah melazimkan jalan yang lurus, ya, dengan
mengikuti apa yang diperintah sama Allah, menjauhi larangan Allah dengan, ada dengannya lagi, ilmu, ikhlas, dan mutaba'ah. Jadi mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu butuh 3 ini, ilmu, ikhlas, dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Makanya kalau ada orang yang mau istiqomah terus nggak berilmu, itu sulit. Bahkan ada athar yang bilang bahwa syaitan itu, athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kalau tidak salah ya, syaitan itu lebih takut kepada 1 orang ahli ilmu daripada 1000 ahli ibadah. Karena orang ini beribadah iya, cuman syaitan lebih gampang karena ilmunya nggak ada. Sehingga banyak banget orang-orang yang ahli ibadah susah istiqomah karena belum belajar ilmu. Dan itu yang banyak kita saksikan. Ya, banyak kabar-kabar berita, oh si fulan hijrah misalnya. Tapi ternyata fulan ini nggak nuntut ilmu, nggak nuntut ilmu dari dasar dulu. Akhirnya kebingungan, dia nggak punya pijakan. Balik lagi kayak dulu. Bahkan zaman sekarang tuh hijrah tuh jadiin sesuatu yang heboh. Padahal ya hijrah tuh istilah lain dari kata taubat kan. Ya udah taubat udah selesai. Nggak usah dicerita-ceritain saya udah hijrah. Besoknya lagi syaitonnya datang lebih kuat kayak gitu. Bisa jadi orang kalau hijrah cerita-cerita jadi riak dia. Oh anak alhamdulillah sudah hijrah. Beda istilahnya kalau dia ngasih nasihat kepada seseorang. Aslinya kenapa sih antum hijrah? Oh cerita gini. Jangan bangga sama cerita hijrahnya. Jadi hijrah itu bukan sesuatu yang membanggakan diceritain ke orang lain. Itu seperti amal ibadah yang lain, seperti taubat. Kita bertobat gimana ya kalau bisa kita sembunyiin. Jangan cerita setiap hari, semalam saya baru taubat nih, semalam saya baru istighfar, ya hilang nanti pahalanya. Buktinya banyak orang yang sudah hijrah, cerita-cerita balik lagi seperti sebelumnya. Ya, itu sayang banget itu kalau kayak gitu. Nah, jadi itu ya, dengan ilmu, ikhlas, dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Ini ada beberapa pengertian istiqomah ya dari Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kalau kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, istiqomah itu adalah alla tusyrika billah. Kamu tidak boleh menyekutukan Allah dalam segala apapun, itu namanya istiqomah. Jadi kita beribadah niatnya murni karena Allah. Baru disebut istiqomah. Lawan kata syirik apa jemaah? Tauhid. Lawan kata iman, kufur, betul. Lawan kata apa lagi? Ikhlas, riya, betul. Lawan kata hidayah, dolalah, kesesatan. Jadi gitu ya, antum bisa pahami. Insya Allah mudah kalau dipahami seperti itu. Taib. Itu kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Istiqomah adalah engkau tidak boleh syirik sama Allah. Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, istiqomah itu adalah tastaqima ala ta'atillah. Engkau continue, tadi kan kita ketika continue ya. Engkau berkontinu dalam ketaatan kepada Allah. Lawan kata istiqomah apa jemaah? Depannya F. Futur, betul. Lawan kata istiqomah adalah futur. Tapi bedain antara futur sama intikas. Intikas itu terputus dari amal ibadahnya. Kita salah nih artiinnya. Kalau futur itu artinya nggak sesemangat sebelumnya. Ada orang yang intikas itu terputus dari amal kebaikannya. Misalnya sebelumnya dia sebelumnya dia rajin baca surat Al-Kahfi misalnya sebelum hari Jumat. Lalu dia terputus. Nah, itu bukan futur namanya, intikas. Kalau futur ya kurang semangat dikit lah, kurang semangat atau lupa dikit sekali 2 kali. Ada yang intikas sampai terputus, ini bukan futur. Paham ya? Kalau futur tuh ya sekali 2 kali balik lagi seperti itu. Itu wajar banget. Tapi kalau intikas ini perlu diobati. Futur wajar, semua orang kayak gitu. Siapapun itu pasti pernah futur. Jadi bukan sesuatu yang anak futur, bukan futur ente, intikas. Karena dia meninggalkan amalan-amalan yang pernah dia lakuin sebelumnya. Lalu kata Utsman radhiyallahu anhu, istiqamah itu adalah tahqiqul ikhlas, yaitu merealisasikan keikhlasan. Baru kata Ali radhiyallahu anhu,
Istiqomah adalah adaul faraid, adalah mengerjakan faraid yang wajib-wajib. Itu istiqomah. Jadi kalau misalnya ada seseorang mencukupkan yang wajib-wajib aja dan menjauhi yang haram-haram, insya Allah dia masuk surga. Ada hadis yang seperti itu. Seseorang bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku melakukan yang wajib-wajib dan aku meninggalkan yang haram-haram, apakah aku masuk surga? Iya, aku masuk surga. Ya kalau di hadis sesimpel itu ya. Beda lagi kalau dilakuinnya. Ya. Lalu kira-kira seseorang tuh bisa nggak dikatakan orang ini telah istiqomah? Bisa nggak jemaah? Nggak bisa. Kata siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah dan nggak mungkin kalian bisa. Maksud nggak mungkin di sini bukan berarti kalian nggak boleh istiqomah, nggak usah istiqomah, enggak. Maksudnya jangan ngerasa paling istiqomah. Jadi istiqomah itu sesuatu derajat yang kita usahakan aja. Bayangin kalau misalnya bahkan kayak gini ya, sekarang nih istiqomah tuh nggak bisa diukur kan? Ya, antum bisa ngukur diri anak istiqomah gimana? Nggak bisa. Bahkan seseorang mukmin tuh yang paling bagus adalah at-taghaful, merasa dirinya selalu kurang, selalu lalai. Itu bagus. Tapi kalau ngerasa dirinya istiqomah, beda lagi. Itu ghurur, maghrur, tertipu sama amalan kebaikannya. Itu justru bisa mencabut istiqomah. Banyak orang seperti itu. Orang bahkan yang sudah alim. Ana lupa kemarin. Ada penulis ya. Ana dengar penulis buku akidah. Dan akidahnya ini buku yang sangat sulit dan dijadikan rujukan sama semua orang. Ana lupa. Ada Al-Qasim seorang syekh gitu. Dia nulis buku akidahnya tentang ilhad, tentang apa ilhad itu? Yang nggak percaya sama Tuhan apa namanya? Ateis, tentang ateisme. Penulisnya, ini bukunya jadi rujukan orang banyak, saking bagusnya. Ternyata penulisnya meninggal dalam keadaan ateis. Dan itu ada, bukunya sekarang masih ada, di PDF ada. Antum bisa lihat terjemahannya, Anda lupa nama penulisnya. Kenapa? Karena bisa jadi ini orang telah menisbatkan hidayah kepada dirinya. Tadi maghrur, tadi tertipu atas keistiqomahan tersebut. Udah masuk belum? Udah ya, taib azan dulu, baru kita lanjutkan. Taib, kita lanjutkan kembali. Jadi hadis Rasulullah SAW bahwa istaqim walan tuhsu, yaitu istiqomahlah dan kalian tidak akan bisa mencapainya derajat sempurna. Bukan berarti kalian gak bakal bisa berusaha. Karena di lanjutan hadisnya adalah wasaddidu wa qaribu. Saddidu wa qaribu artinya ya udah kalian berusaha wa qaribu, mendekati keistiqomahan itu. Seperti Allah berfirman tentang keadilan. Ya, walan ta'dilu. Allah berfirman, kalian tidak bisa adil terhadap istri-istri kalian yang istrinya banyak. Bukan berarti kita nggak boleh adil, bukan berarti kita putus asa dari adil, bukan. Cuman berusaha terus untuk adil. Paham ya? Sama kayak istiqomah juga kayak gitu. Lalu lanjutan hadisnya, walan yadkhulal jannata ahadun bi'amalih. Dan seseorang nggak bisa masuk surga dengan amalnya. Lalu para sahabat berkata, wala anta ya Rasulullah, bahkan engkau Rasulullah nggak bisa masuk surga karena amalmu. Wala ana, kata Rasulullah, ana pun nggak bisa. Ya, illa an yataghammadaniyallahu bi rahmatih, kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepadaku. Ini antum harus pahamin ya. Kalau misalnya kita katakan bahwa beramal soleh, antum amal soleh aja, berusaha untuk melaksanakan amal soleh biar masuk surga. Boleh nggak kita bilang kayak gitu? Boleh. Karena di sini amal solehnya sebagai sebab. Kalau di hadis ini sebagai penentu, bukan sebagai sebab. Jadi penentu kita masuk surga bukan karena amal soleh. Kalau Allah nggak ngizinin nggak bisa. Yang nentuin kita apa? Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah. Tapi sebab penurun rahmat adalah amal soleh. Ini hadis biar kita ini nggak tertipu dengan amal soleh kita. Ya biar kita istiqomah terus. Kita beramal soleh pun bisa jadi ada yang nggak diterima. Bisa jadi karena nggak sadar bahwa ini ada pembatal amal soleh itu, ya.
Ana sering tanya lagi, kalau misalnya ada orang nggak tahu kentut itu membatalkan sholat, terus dia kentut lagi sholat, batal nggak sholatnya? Batal tetap. Bisa jadi ada beberapa pembatal amalan kita yang nggak kita sadar. Yang paling banyak adalah riya. Ya, makanya hati-hati sama hati itu benar-benar luar biasa. Amalan jasad sama hati mana yang lebih afdol? Ulama sepakat amalan hati. Yang amalan hati yang paling tinggi adalah iman, beriman sama Allah. Ya. Makanya kalau orang riya, kira-kira dia sadar nggak kalau dia riya? Nggak sadar. Nggak bisa orang riya sadar. Makanya ada doa ya dari athar, anak lupa, seorang sahabat yang dia berkata, Allahumma inni astaghfiruka mimma za'amtu anni aradtu bihi wajhak. Ya Allah, aku meminta ampun kepadamu dari ibadah yang aku kira ini tuh untukmu. Fa khalata qalbi minhu ma qad alimtu. Tapi ada riya yang mencapuriku tanpa aku ketahui. Jadi yang namanya riya itu nggak diketahui. Kalau doa minta terhindar dari syirik, Allahumma inni a'udzubika usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam, itu wajib antum hafalkan itu. Ya, doanya harus setiap hari dibaca. Yang artinya, ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari aku berbuat syirik dan aku tahu kesyirikan itu. Dan aku meminta ampun kepadamu dari yang tidak aku ketahui. Jadi syirik itu ada yang tidak ketahui. Bahkan dalam hadis, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul khafi, kata Rasulullah SAW. Yang paling aku takuti atas kalian adalah syirik yang tersembunyi. Bahkan di hadis yang doa tadi, doa meminta perlindungan dari kesyirikan, hadisnya itu berbunyi bahwa syirik itu lebih tersembunyi daripada dabibun naml, suara langkah semut. Bayangin, langkah semut siapa yang bisa ngedenger? Riya, syirkul khafi lebih tersembunyi lagi. Makanya kita paling butuh sama doa itu, terhindar dari syirik ya. Karena syirik penentu kita nanti di akhirat, diampuni atau tidaknya dosa-dosa kita nanti. Ya, makanya kita setiap hari membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kepadaku jalan yang lurus. Ini tafsirannya ada 3 kata para ulama. Ihdinas siratal mustaqim, kalau bagi orang yang belum dapat hidayah berarti artinya meminta hidayah. Ya, yang belum dapat hidayah meminta hidayah. Yang sudah dapat hidayah minta istiqomah. Ini yang kedua. Kalau yang ketiga, orang yang sudah istiqomah, maksudnya istiqomahnya ini istilahnya udah amalannya udah bagus nih, ya, maka meminta tambahan kebaikan. Ulang lagi, ihdinas siratal mustaqim ada 3 keadaan. Orang yang belum dapat hidayah dikasih hidayah. Yang sudah dapat hidayah minta istiqomah. Baru yang ketiga meminta tambahan kalau orang ini sudah teguh di jalan Allah. Makanya ihdinas siratal mustaqim ini doa yang di muqaddimahnya itu banyak. Muqaddimahnya apa aja? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu pujian-pujian. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tawassul dengan ibadah, dengan isti'anah. Baru ihdinas siratal mustaqim. Baru berdoa ihdinas siratal mustaqim. Jadi muqaddimahnya ada banyak. Baik. Terakhir ya, Ana akan sampaikan tentang kenapa istiqomah itu susah. Gimana kita belajar biar pengen istiqomah malah bikin putus asa gimana? Enggak, bukan ya, bukan bikin putus asa, justru bikin kita tuh tambah kurang. Istiqomah tuh susah, ada sebab-sebabnya. Biar kita tahu ini tuh kurang terus kita, jangan merasa puas dengan istiqomah itu. Yang pertama adalah karena jalan-jalan kesesatan itu banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Jangan kalian ikuti jalan-jalan. Ya, Rasulullah SAW pernah menyampaikan khottalana khottan. Rasulullah SAW pernah memberikan 1 garis, kata sahabat. Digambar garis di pasir ya, 1 garis, baru dikasih cabang-cabang banyak. Kata Rasulullah SAW, ini jalan yang lurus, ini thariqullah, jalannya Allah. Di setiap cabang ini ada syaitan yang manggil-manggil kita. Di syaitan itu luar biasa. Motivasinya nggak pernah habis ya. Nah, jadi banyak sekali jalan-jalan kesesatan yang mengganggu kita. Bahkan dalam suatu hadis ya,
Rasulullah SAW pernah menyebutkan, ada papan tulis, anak arti langsung terjemahkan aja, bahwa ada satu garis, ya ini jembatan, satu jembatan ini bukan satu garis, satu jembatan, jalan lurus, ya. Baru di jalan lurus di sampingnya itu ada pagar-pagar, di samping pagarnya, gimana ya? Ini jalan lurus nih. Nah, di samping kanan kirinya ada pagar. Di samping pagarnya ada pintu-pintu yang ada tirainya. Paham ya? Nah, di jalan lurus ini juga ada pintu. Nah, itu permisalan seperti itu. Maksudnya apa? Maksud permisalan itu, jalan Shiratal Mustaqim ini adalah Islam. Sedangkan pagar-pagar ini adalah batasan-batasan Allah. Sedangkan pintu ini, dan di pintu ini ada yang manggil ini adalah Al-Quran. Al-Quran. Ini yang manggil di pintu ini, di pintu Shiratal Mustaqim adalah Al-Quran. Berarti Al-Quran ini sebagai jalan untuk istiqomah. Baru di pintu-pintu samping ini, pagar ini, ada tirai. Di tirai juga ada yang ngejaga. Kalau ada orang yang masuk, jangan masuk. Kalau ente masuk gak bakal bisa keluar lagi. Itu yang manggil adalah nurani, seorang manusia. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sudah dikasih ilham sama Allah mana yang dosa, mana yang bertakwa. Makanya seseorang kalau berbuat dosa tuh suka kayak gak tenang. Kalau yang ana lihat ya, karena sebagai guru, biasanya ana ngeliat santri, misalnya ada aja santri kan di mana-mana yang bandel gitu ya. Kadang-kadang lagi waktu pelajaran ini dia keluar dari kelas, jalan-jalan kemana. Ana nggak pernah ngelihat ada santri yang melanggar sendiri. Biasanya bawa teman dia. Kenapa? Nggak tenang kalau sendirian karena dia tahu itu tuh melanggar. Gitu. Ada yang jajan ke kantin padahal lagi waktu pelajaran, bisa jadi. Gitu. Tapi ana nggak pernah ngeliat sendiri. Dimanapun sekolah yang ana ngajar tuh rata-rata bareng berdua, bertiga, karena sebagai pembenaran biar tenang hatinya. Padahal nggak bisa. Jadi hati kita tuh sudah punya nurani, kita tuh memanggil kita kepada kebaikan. Itu permisalahan dalam hadis tersebut. Jadi pertama, istiqomah susah karena jalan kesesatan banyak. Bahkan kemarin ya, ana ngelihat ada postingan bom bunuh diri waliyadzubillah. Di komentarnya, Masya Allah dia telah mencapai derajat syahid. Semoga Allah merahmati para syahid kita. Ya Allah, Barakallah akhi, siapa namanya? Nanti saya akan kirimkan Al-Fatihah. Subhanallah. Bunuh diri dibilang kayak gitu. Bagi mereka syahid. Itu kesesatan yang mereka gak sadari muskilah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hal-hal yang dapat membuat kita terhindar dari istiqomah itu ada dua. Yaitu syahwat dan syaitan. Syahwat ini hawa nafsu. Dan ini musuh terbesar kita. Selama ini kita mikir bahwa syaitan ya yang lebih kuat di kita, ternyata nafsu kita yang lebih kuat. Dan ini tuh umum, siapapun orang, hatta ahli ibadah, hatta ulama pun masih punya syahwat. Itu udah maftur, udah dikasih fitrah sama Allah. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Sudah dikasih manusia ada syahwatnya. Dan syahwat ini menyuruh kepada kebaikan apa keburukan? Keburukan. Kalau ditanya, antum lebih senengan mana? Hujan-hujan begini belajar atau regut? Hawa nafsu fix regut. Ada yang bilang, anak pengen belajar, bohong. Makanya yang namanya melawan hawa nafsu itu berat. Gak usah dipikirin hawa nafsu mau udah pasti dari sononya ada. Yang justru yang harus kita mikirin melawan hawa nafsu itu. Makanya kata Ibnul Jauzi rahimahullah di buku Sayyidul Khatir, yang namanya melawan hawa nafsu, atau gini, hawa nafsu itu sifatnya seperti air dari daerah tinggi, tinggal lurus aja. Tapi melawan hawa nafsu kayak ngambil air ini digayung ke atas di ember, ditimba satu persatu. Makanya kalau masalah hawa nafsu nggak usah dipikirin. Kayak misalnya apa yang hawa nafsu makan, ada nggak orang motivasi untuk antum makan? Motivasi buat puasa. Kalau makan orang lapar ya makan, insyaallah. Ada kajian judulnya kalau lapar makan. Ya nggak ada faedahnya kajian itu, sudah fitrah syahwat manusia gitu. Atau gini, kajian apa misalnya? Nikah, misalnya kajian nikah. Orang siapa yang nggak pengen zuan?
Cuman menahan diri istiqomah di keadaan banyak fitnah, itu yang perlu dikaji. Menuntut ilmu, perlu dikaji. Kalau regut, tidurlah kalau ngantuk, ya nggak usah dibahas. Itu hawa nafsu. Ya, dan semakin tinggi derajat seseorang, hawa nafsunya semakin tinggi. Itu harus diingetin. Plus ya, bukan hawa nafsunya aja, syaitonnya juga lebih tinggi. Artinya nafsu di sini musuh dirinya ya. Musuh dirinya lebih. Nabi Yusuf alaihissalam, nabi. Kata Allah Subhanahu wa laqad hammat bih wa hamma biha. Nabi Yusuf ini, perempuan ini yang menggoda Yusuf pengen ada nafsu, wa hamma biha. Nabi Yusuf juga nafsu sama perempuan ini. Dan itu manusiawi. Nabi pun seperti itu. Nah, itu yang jadi masalah. Hawa nafsu justru semakin tinggi, semakin banyak godaannya, semakin kudu ditahan lagi. Susah untuk tawadhu. Itu siapapun itu. Sekelas orang, kalau misalnya kita selama ini ngerasa bahwa alhamdulillah Allah ngasih rezeki kita ilmu, justru itu harus lebih jaga diri lagi dari hawa nafsu. Lebih semangat lagi istiqomahnya. Ya, terutama untuk tunduk kepada kebenaran itu susah. Para ulama, ana baca di kitab Tabi'in ya, tentang pengertian tawadhu. Apa tawadhu? Tawadhu itu adalah al-ikhda'u lil haq. Artinya tunduk kepada kebenaran. Ini benar, tapi selama ini kita melakukan itu salah. Ketika kita tahu yang benar, susah, berat. Terutama kita yang sebagai orang yang sudah belajar ya. Salah ternyata selama ini. Susahnya minta ampun. Justru itu musuh terbesar kita. Semakin beribadah, semakin tinggi, semakin ilmunya tinggi, al-ikhda'u lil haqnya semakin berat juga. Itu yang pertama, hawa nafsu. Lalu yang kedua adalah asyaiton. Syaiton dibagi jadi dua, dari jin dan dari manusia. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syaitana lakum aduwwun mubin." Syaiton itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuhnya kalian itu syaiton. Jangan diikutin. Kenapa? Ini ada beberapa alasan. Kenapa syaitan disebut musuh berat ya? Yang pertama, syaitan itu tidak terlihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Syaitan tuh ngelihat kalian dan kalian nggak bisa ngelihat mereka. Jadi musuh kita tuh tidak terlihat, jangan. Susah kan kita ngelawan. Bahkan kalau berantem sama orang yang terlihat aja susah bisa-bisa. Ini musuh nggak kelihatan. Tuh, kenapa syaitan tuh musuh nyata kita. Yang kedua, syaitan itu punya pengalaman. Syaitan kan gak mati-mati. Ribuan tahun. Jutaan tahun. Udah ngegoda berapa orang. Bisa tahu, begini. Tahu anak cara ngegodanya gimana. Berhasil. Udah punya pengalamannya. Kita kena syubhat dikit langsung lembek. Hati kita lemah. Tapi syaitannya berpengalaman. Wah, luar biasa. Lalu syaitan itu punya pengikut-pengikut yang loyal. Antum tahu loyal ya? Setia. Pengikutnya syaitan setia. Dan tidak pernah futur. Pengikutnya syaitan loyal, gak pernah futur. Kita futur. Iman kita turun. Syaitan gak pernah kehilangan motivasi. Luar biasa. Ya. Dan gak pernah tidur, jelas. Syaitan gak pernah tidur. Makanya kata Rasulullah SAW, "Qilu fa inna syaitana la yaqil." Tidur sianglah kalian, karena syaitan itu gak pernah tidur siang. Gak pernah tidur, bukan gak pernah tidur siang lagi. Ya. Taib, ini ada hadis ya. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap tempat duduk yang diduduki atau jalan ya seorang mukmin, maka di situ ada syaitan duduk. Kita mau jalan Islam, ada syaitan duduk di situ dan nunggu. Dia masuk Islam, gampang nanti anak goda. Dan itu janjinya syaitan ke Allah di surat Al-A'raf. La'aq'udanna lahum siratal mustaqim, bakal ditongkrongin jalan siratal mustaqimnya mereka. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa an aymanihim min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kata syaitan, aku bakal menyerbu dia dari depan, dari belakang, kanan dan kiri. Jalan Islam ada lagi. Ente baca Quran ada lagi syaitannya. Kebaikan apapun, jalan apapun ada syaitan. Luar biasa. Dan kerjaannya syaitan itu cuma satu, udah itu aja. Kita sibuk segala macam, syaitan ngegoda kita. Misinya satu. Subhanallah. Ya. Bahkan
Ada hadis ya, ini juga antum sudah sering dengar ya, syaitan, iblis ya, rajanya syaitan itu punya singgasana di atas air. Singgasana di atas air. Ini hadisnya, coba Anda baca ya. Dan itu kebanyakan dari para syaitan itu datang membawa laporan. Jadi syaitan itu punya data. Dikasih data sama mereka, dilaporin. Dilaporin, ditanya, "Kamu sudah melakukan apa?" "Oh, ya sudah." Ternyata ada syaitan yang berhasil membuat suami istri bercerai. Baru kata iblis, "Wah, ente baru zen." Disuruh duduk di sampingnya, dipeluk. Hadisnya seperti itu. Jadi loyal pengikutnya iblis. Wal'iyadzubillah. Bahkan di sini ada hadis juga bahwa kalau syaitan berhasil melaksanakan misinya, dipakein mahkota sama iblis. Ini kata Rasulullah SAW, "Idza asbaha iblis batha junudahu." Kalau setiap pagi iblis itu menyebar, ya, ngasih misi kepada pasukannya. Fayaqul, ia berkata, "Man akhdhala al-yawma musliman ulbisuhu taj." Barang siapa yang berhasil menyesatkan seorang muslim, ana pakein mahkota. Iblis bilang kayak gitu. Qala, ia berkata, "Fayaji'u hadza fayaqul lam azal bihi hatta talaqa imra'atah." Ada orang iblis yang berkata, ada syaitan berkata, "Wahai iblis, aku berhasil membikin seseorang ini bertalak." Lalu iblis berkata, "Ausyaka an yatazawwaj." Bisa jadi, hati-hati nanti dia zuat lagi. Digituin. Udah buat cerai sama iblis, jangan dipuji dulu. Coba goda lagi, siapa tahu nanti zuat lagi. Jangan sampai dia zuat lagi gitu. Wa yaji'u hadza fayaqul lam azal bihi hatta aqwalidayh. Ini kata syaitan, aku sudah berhasil membuat orang ini durhaka sama kedua orang tuanya. Kata iblis, jangan, siapa tahu nanti dia berbakti lagi. Perhatiin tuh, begituin. Wa yaji'u hadza, lalu ada yang datang, syaitan berkata, aku berhasil membuat orang ini syirik. Kata iblis, anta. Nah, ini baru zen ente. Dipuji sama iblis. Wa yaji'u hadza fayaqul lam azal bihi hatta qatal. Aku berhasil ngegoda orang ini sampai dia membunuh. Hadza kata iblis. Oh, ini zen, ini bagus. Dan hadisnya sahih jemaah ya. Fayaqul anta anta sampai membunuh anta wa yulbisuhu taj. Di riwayat yang lain sampai membuat orang ini berzina. Jadi 3 yang dipakein mahkota itu, syirik, berzina sama membunuh. Dipakein mahkota. Makanya iblis sama 3 hal ini, syaitan, wah luar biasa. Sangat berusaha dan tidak ada kehilangan motivasi. Itu dia jalan yang kesulitan yang ketiga ya, karena syaitan tidak berputus asa. Lalu yang berikutnya adalah syaitan itu bikin maksiat itu jadi indah. Ya, maksiat yang awalnya bisa jadi seperti itu. Makanya kita ketika ingin menjauhi suatu maksiat, jangan berpikir ke maksiatnya langsung, tapi ke muqaddimahnya, jalan-jalannya. Makanya dalam agama Islam ada namanya saddud dzari'ah, menutup pintu keburukan. Kayak zina, apa pintunya? Nggak boleh khalwat, menyendiri. Ya, apalagi sekarang sudah ada medsos ya, antum chattingan itu khalwat masuk. Nggak boleh berpegang tangan, ya jelas. Atau wanita safar sendirian, nggak boleh. Itu semua khalwat, nggak boleh matanya jelalatan, mata keranjang gitu, nggak boleh. Itu semua dzari'ah menuju kepada zina dan dilarang, hukumnya haram. Pacaran, ya jelas, itu jelas. Taib. Lalu yang selanjutnya, istiqomah sulit itu karena wasilah kepada kesesatan itu banyak. Wasilah maksudnya media-media kepada kesesatan itu banyak ya, media sosial. Makanya kita jangan berpikir, oh alhamdulillah sekarang zaman teknologi udah canggih, gak usah takut sama ilmu. Jangan bilang begitu. Justru karena ilmu kebaikan mudah kesebar karena teknologi, keburukan juga. Orang ngaku Habib, dia Syiah, diundang ke podcast. Naudzubillah min dzalik. Ana baca status postingan dia bilang bahwa yang bilang yang bilang Syiah itu sesat berarti dia belum tahu. Tapi mahasiswa pasti tahu. Oh, ana baca ini, oh berarti dia incernya ke mahasiswa, anak muda. Karena anak muda kan masih wah gitu ya. Mudah disesatin itu. Wala'iyadzubillah. Ya, tersebar di mana-mana. Kita nggak bisa bedain mana yang hak yang batil.
agak sulit gitu. Ya, kayak gitu ya. Misalnya kita pengen menjauhi yang haram, tahu ada ustadz yang bilang itu halal. Itu muskilah itu. Kita bingung akhirnya gimana katanya haram. Tapi ini yang bilang halal. Kita pengen ngejauhin ini, ada yang bilang halal, ya udah nggak apa-apa, nggak jadi. Karena luar biasanya wasilah ya menuju kepada keburukan tersebut. Ya, intinya bahwa ya istiqomah susah lah, banyak di sini. Istiqomah itu susah. Cuman yang memberikan istiqomah itu siapa? Allah. Jangan lupa untuk doa itu. Aduh. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala terus. Kalau bisa jangan lupa sebelum sholat ya. Walaupun kapanpun doanya nggak apa-apa. Cuman ketika di sebelum salam tuh antum doa banyak di situ, jangan lupa. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Dan antum harus paham juga yang namanya istiqomah itu kan bukan tanpa dosa, bukan. Istiqomah ya berdosa, enggak dosa bukan manusia. Kita kan udah bilang berkali-kali. Siapapun berbuat salah wajar. Ente manusia salah, anak salah. Cuman ada faidah dari salah itu, bisa belajar, bisa menjadi lebih baik. Bisa jadi kalau misalnya kita nggak tahu itu salah, wah selama ini dapat murka Allah tanpa sadar kita. Akhirnya jadi tadarruj, dibiarin, nanti pas udah di akhirnya tambah gede murkanya Allah, na'udzubillah min dzalik. Tapi karena tahu ini salah. Ini ada perkataan terakhir ya, penutup Ibnu Qayyim rahimahullah yang paling bagus, yang bagus gitu ya. Beliau berkata, "Atazunnu anna salihina bila dzunub?" Apakah kalian pikir bahwa orang-orang soleh itu enggak berbuat dosa? Innahum faqad istataru walam yujahiru. Mereka itu menutup dosa mereka dan tidak memamerkan dosa mereka. Ya, jadi kalau ada berbuat dosa nggak usah diceritakan, nggak boleh diposting, nggak boleh bahaya itu mujaharah namanya. Orang soleh mereka berbuat dosa cuman ditutup aibnya, disitar sama Allah. Wastaghfaru walam yusirru, dan mereka meminta ampun, bertaubat dan tidak kekeh terus menerus dalam dosa itu. Makanya kalau ada seseorang yang terus menerus dalam dosa, jadi rutin dosanya itu terus, na'udzubillah min dzalik, bisa jadi Allah lagi murka kepadanya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Baru wa'tarafu walam yubarriru, dan orang-orang soleh itu mengakui dan tidak egois. Barrara yubarrir itu egois. Jadi ini salah, ini haram mengakui. Ya, tadi tawadhu tadi al-ikhda'u lil haq, tunduk kepada yang benar. Mereka mengakui dan tidak egois, tidak membenarkan diri. Barrara yubarrir itu membenarkan diri. Wa ahsanu ba'dama asa'u, dan mereka berbuat baik setelah berbuat buruk. Sehingga keburukan itu dapat kebaikan itu dapat menghapus keburukan. Jadi itu yang disebut istiqomah. Secara umum gitu. Enggak harus 30 juz atau hafal Sahih Bukhari, Muslim, belum tentu. Nah, itu tadi namanya Abdullah Al-Qasimi tadi Anda baca. Nah, orang yang nulis buku tentang as-sira' bainal Islam wal permusuhan, bantahan antara Islam dan ilhad dan ateisme. Yang nulisnya mati dalam keadaan ateis. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk istiqomah di zaman yang penuh dengan fitnah ini ya. Jangan lupa kita minta terus sama Allah karena susahnya luar biasa. Luar biasa. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.